Shalom umat Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat meneruskan pembacaan perenungan firman Tuhan kita. Dan kali ini terdapat dalam 1 Tawarikh 16 sampai 18. Dan di 1 Tawarikh 16 ini kita meneruskan setelah tabut perjanjian Tuhan sudah dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ke kota Tuhan atau kota Daud. Dan dia ditempatkan, tabut Tuhan itu ditempatkan di kemah suci. Setelah diletakkan di kemah suci, kemudian Daud memimpin untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu Daud memberkati bangsa Israel. Lalu kita melihat ayat yang keempat, dikatakan juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kita melihat bagaimana pada saat tabut Tuhan itu sudah pindah ke Yerusalem, kita melihat bahwa puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu berjalan terus di hadapan tabut Tuhan yang merupakan representasi kehadiran Allah bagi umatnya. Dan kita melihat Daud juga menentukan atau memilih orang-orang sehingga selalu ada penyanyi, pemain musik, dan juga petugas-petugas di bait suci. Kita melihat ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yehiel, Semirawot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yehiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap. Ayat 6, dan Benaya serta Yehasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Dan kita membayangkan keriuhan, keramaian, lalu sorak-sorai dan kegembiraan yang ada pada saat mereka merayakan dan bersyukur atas tabut Tuhan yang akhirnya sampai di Yerusalem. Dan selanjutnya Daud tidak ketinggalan, dan dia adalah raja yang suka memuliakan Tuhan, suka menyembah Tuhan. Dan ayat 7-36 itu berbicara tentang nyanyian puji-pujian Daud. Ada dua ayat yang saya bacakan buat saudara yang kita melihat hal yang dikhususkan bagi bangsa Israel untuk mengerti, yaitu carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dan saya rasa bahwa ini juga menjadi dorongan buat kita untuk tetap mencari wajah Tuhan dan mencari kekuatannya. Karena dari sanalah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan pada saat kita menghadapi segala macam tantangan hidup, seperti bangsa Israel yang juga mengalami segala macam warna-warni kehidupan, kita melihat bahwa mereka harus mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Di ayat 12 katakan, mujizat-mujizatnya, pernyataan kuasa dan kasih-Nya yang diberikan kepada Tuhan, tetapi juga harus mengingat keadilan Tuhan di dalam hukum-hukum-Nya, bahwa segala dosa mendapatkan penghukuman dari Tuhan, apalagi bila umatnya tidak datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan lewat kehidupan bangsa Israel. Kita juga dapat belajar banyak hal. Benar enggak saudara? Kalau saudara setia membaca Alkitab, saudara tahu betul apapun warna-warninya, pada saat kita buka hati kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan kita. Haleluya. Lalu kemudian saudara, kita melihat bahwa Daud menunjuk orang-orang yang bertugas dalam peribadatan. Kalau kita melihat ya, seperti kita juga di gereja, kalau kita melihat pujian penyembahan itu adalah Bani Asaf yang selalu memainkan alat-alat musik dan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu bagian Asyir, kita punya Asyir yaitu penunggu di depan pintu bait Allah adalah Obed-Edom yang sudah diberkati Tuhan dengan kehadiran bait tabut perjanjian Allah
di rumahnya. Lalu kemudian bagian doa Imam Sadok dan rombongannya. Kita melihat bahwa 3 hal ini adalah hal inti dalam peribadatan, di dalam bergereja juga seharusnya. Kita melihat hal ini, dan orang-orang yang melayani ini adalah orang-orang yang selalu menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu kita masuk kepada pasal yang ke-17. Di situ membicarakan kembali, dan ini adalah catatan yang perlu diteruskan kepada Israel. Mereka harus tahu bagaimana pentingnya bait Allah bagi bangsa Israel. Kita melihat janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo yang dikatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Karena pada saat itu Daud sudah tinggal di istananya, dikatakan istananya dengan kayu aras, kayu yang sangat bagus dan sangat terkenal pada masa itu. Dan kemudian tabut perjanjian Allah tetap berada di kemah. Lalu dia berbicara kepada Nabi Nathan, dan Tuhan berbicara lewat Nabi Nathan. Dan saya ingin bacakan biar kita ingat lagi bagaimana Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Dan dia mengokohkan kembali apa yang dia sudah katakan kepada Daud. Dia mengatakan kembali, dan ini adalah untuk anaknya yang akan menjadi raja. Dan kita tahu siapa anaknya, itu Salomo. Saya akan bacakan ada 2-3 ayat di sini. Saya ingin bacakan mulai dari ayat 11. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, yaitu Daud, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tatanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia di dalam kasih-Nya, Allah yang setia di dalam keadilan-Nya dan hukum-hukum-Nya, Allah yang setia di dalam janji-Nya. Sebab itu tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Allah kita yang setia terhadap kita. Apapun keadaan kita, janji Tuhan bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, untuk terus melewati, melalui kehidupan kita dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan lalu pasal yang ke-18, ini berbicara kemenangan Daud yang luar biasa. Tercatat di situ seperti Daud mengalahkan Filistin, lalu dia merebut Gad. Daud juga mengalahkan orang Moab sehingga orang Moab takluk kepada Daud, lalu mereka membayar upeti. Lalu Daud juga mengalahkan Hadadezer, raja Soba itu, dan semua kroni-kroninya yang bersama dengan dia. Lalu juga orang Aram dari Damsik. Dan luar biasa, dikatakan bahwa Tuhan selalu menyertai Daud dan membuat apa yang dilakukan itu sukses berkemenangan. Lalu ayat yang ke-14 di situ dikatakan demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dan dia sudah mengangkat orang-orang yang terbaik untuk menolong, mengatur kerajaannya. Dan orang-orang yang terbaik juga yang akan dapat berperang bersama-sama dengan dia, menghadapi musuh-musuh yang ada di sekelilingnya. Kehidupan bangsa Israel sama juga pada saat masa Raja Daud. Ada kehidupan yang sama, penuh dengan tantangan, banyak musuh di sekeliling yang kita harus selalu siap sedia menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita tapi dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Dan seperti yang saya katakan kemarin bahwa Tuhan adalah setia juga kepada Daud. Dia memperlengkapi dengan orang-orang yang setia, dengan orang-orang yang kuat, dan dengan segala sesuatu, bahkan orang-orang yang mau menolong dia dalam hal segala sesuatu, termasuk apa yang dia perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah keluar biasaan Tuhan kita. Sebab itu jangan patah semangat, tetap setia kepada Tuhan dan maju terus, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.